叫龙卫，屠龙的龙。送你一份大礼。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Legend of Dragon Soldier. Di episode sebelumnya terlihat Shenlang yang masuk ke istana Dewi Barbar dibekali perahu bulu ungu untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran klan dari istana binatang. Seperti apa kelanjutannya? Apakah Shenlang akan mati dari kejaran dari klan istana binatang? Seperti biasa, sebelum masuk ke alur ceritanya, pasang headset kalian, siapkan bir, siapkan kopi, rokok, cemilan, mie goreng, mie rebus, dan inilah Legend of Dragon Soldier. Melanjutkan episode sebelumnya, klan dari istana binatang yang terus mengejarnya sampai ke atas tebing. Diketahui klan dari istana binatang tidak terima atas kematian tuan mudanya. Tak hanya dari istana binatang saja, klan dari inti hantu pun membantu klan istana binatang. Ia juga bersikeras ingin mendapatkan warisan dari Dewi Barbar. Gojiren yang mempunyai kekuatan formasi 3 pengunci jiwa langsung menyerang Shenlang begitu saja. Dengan kecerdasan Shenlang yang mendapat serangan itu langsung menghindari yang membuat semua anak buah dari klan inti hantu tewas terkena tebing. Melihat klan inti hantu sudah tewas, giliran klan istana binatang kembali menyerang menggunakan busur silang api. Shenlang yang gak tinggal diam, langsung menjaga jarak agar bisa melawan mereka dari jarak jauh karena dirinya tidak bisa terus melarikan diri. Dengan jarak 3.450 meter, Shenlang yang mempunyai keahlian dalam latihan militer mengeluarkan senjata sniper AWM dan seketika langsung mengenainya tepat pada sasaran. Melihat ketua dan teman-temannya telah dibunuh, anggota yang tersisa pun tidak akan meninggalkan Shenlang kabur hidup-hidup. Shenlang yang merasa iba langsung melontarkan peluru sambil berkata, "Gua adalah sang pemburu naga." Setelah menghabisi musuh dari berbagai klan, Shenlang menenggai janji dari artefak Dewa Istana Barbar. Jika dirinya bisa bertahan serta menghancurkan mereka semua, maka ia akan tahu sebenarnya warisan dari Dewi Barbar. Kemudian Shenlang memanggil roh artefak dari Kaisarian untuk menepati janjinya. Tak lama dari situ, roh Kaisarian muncul mengatakan dirinya telah diterima memenuhi syarat untuk menjadikan keturunan Dewi Barbar. Tetapi sebelum ia menjadi keturunan Dewi Barbar, roh dari Kaisarian menguji kekuatannya terlebih dahulu dengan memunculkan kedua prajurit yang berbentuk roh. Shenlang yang dianugerahi memiliki roh darah berhasil mengalahkan kedua prajurit tersebut. Melihat kedua prajurit saja tidak puas, roh dari Kaisarian memperbanyak prajurit untuk menyerang secara bersamaan. Shenlang yang mempunyai kekuatan roh darah langsung mengalahkan mereka semua. Tak hanya mengalahkan mereka semua, Shenlang yang belum puas pun menantang roh dari artefak Kaisarian dengan tinjuan mautnya. Di sini roh artefak itu sendiri menjelaskan bahwa ini hanyalah sebuah ujian agar Shenlang mendapatkan kekuatan dari prajurit roh dengan menyerap ke dalam tubuhnya sendiri. Seperti aura bertarung surgawi sampai aura matahari suci. Semakin tinggi tingkat kultivasi pemilik aura bertarung, maka akan semakin kuat kemampuan penyembuhan yang didapatkan. Roh artefak itu sendiri menjelaskan bahwa di dalam tubuh Shenlang terdapat roh darah sehingga dapat menyerap kekuatan dari aura matahari suci, yang mana tubuh roh darah yang Shenlang milikinya menempati urutan ke-97 di antara 100 teratas tubuh agung. Tapi jika ia tidak mempunyai roh darah, dirinya seketika akan meledak karena tidak kuat menahan dari aura matahari suci. Wah, keren banget ya. Roh artefak itu sendiri dikagetkan dengan gelang yang dimiliki Shenlang, bahkan bisa meniru ke-9 cincin roh dengan begitu sempurna. Meski ia mengatakan itu palsu, dengan ke-9 cincin roh itu dirinya dapat melatih keterampilan cahaya ilahi 9 warna. Shenlang yang tidak tahu apa-apa menanyakan tentang apa itu cahaya 9 ilahi. Roh artefak itu sendiri tidak bisa menjelaskan karena Shenlang lah sendiri akan memahaminya nanti. Setelah ia sadar dari meditasinya, ia baru menyadari bahwa cincin pemberian Choyu adalah tiruan harta karun di dunia origin. Dan yang terjadi sebenarnya, Choyu ternyata sejak awal sudah mengetahui keberadaan dunia origin. Mengetahui hal itu, Shenlang mencoba mengirim pesan lewat rekaman Pangkalan Naga bahwa ia sekarang terjebak di dunia origin. Dan di sini juga Shenlang mengatakan bahwasanya tugas utama Shenlang adalah mencari teman-temannya dan membawa pulang kembali. Setelah semalam tidur pulas, ia terbangun mendengar suara dari pasukan binatang yang ingin memburunya. Dengan keadaan yang sangat tenang, Shenlang memutuskan untuk berdiam diri karena jika ia menyerangnya, pasti akan merepotkan. Tak selang berapa lama datang Sailing yang ingin mencarinya juga, tapi apesnya ia malah disergap dari belakang menggunakan pistol.
Yu Xiaoling yang sudah terpojok kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak mempunyai niat jahat. Ia malah membuat kesepakatan jika dirinya akan menuruti semua permintaan Shenlang, asalkan ia memberikan token dari istana Dewi Barbar. Sebelum menjelaskan yang lebih detail, tiba-tiba... Ya, itu adalah salah satu dari prajurit istana binatang yang ingin mencoba membunuhnya. Bukannya membunuhnya, malah turu. Berkat dari kekuatan aura matahari suci, Shenlang dengan mudah mengalahkannya dengan satu tembakan saja. Ya, meski ini agak licik ya pakai senjata. Padahal di masa peradaban di zaman kuno, belum ada yang namanya pistol, granat, apalagi sniper. Mengingat kembali perjanjian Xiaoling dan Shenlang, saat itu Shenlang menyetujui tapi dengan satu syarat, untuk membantu mencari rekannya dan membawa pulang dari Gunung Siwan. Nah, saat melakukan perjalanan panjang, Shenlang memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi sungai. Saat ini dirinya terlihat rambutnya agak gondrong, dikarenakan efek dari kultivasi yang menerobos dari ranah void menengah ke tahap lanjut dalam satu hari. Tak lama kemudian, Xiaoling menjelaskan tentang kultivasi abadi yang terbagi menjadi 8 level, diantaranya pemurnian Qi, pembangunan fondasi, formasi inti, Nisken Soul, transformasi dewa, pemurnian void, integrasi tubuh, dan kenaikan agung. Dan Shenlang saat ini adalah di pemurnian void tahap lanjut. Nah, menurut Xiaoling, jika Shenlang berkultivasi dalam kurun waktu 100 tahun, dipastikan Shenlang akan bisa menerobos ranah nirvana dan akan menjadi praktisi abadi periode pembangunan fondasi. Akan tetapi, Shenlang yang gak punya banyak waktu tidak sama sekali peduli, karena dirinya saat ini tujuannya hanya untuk mencari teman yang berada di Gunung Siwan. Dan film pun bersambung lagi. Oke guys, mungkin cukup lah ya buat hari ini. Nah, seperti apa kelanjutannya? Apakah Shenlang berhasil keluar dari Gunung Siwan demi mempertaruhkan token Istana Dewi Barbar? Jangan kemana-mana, pantengin terus channelnya dan jangan lupa subscribe biar channelnya makin berkembang. Saya undur pamit, selamat beristirahat.